Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra dari kelas Akuntansi A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Baik, kerangka konseptual terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pengguna laporan keuangan. Kedua, tujuan laporan keuangan. Ketiga, asumsi yang mendasari. Keempat, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Kelima, komposisi karakteristik kualitatif. Dan yang terakhir, kendala informasi relevan dan andal. Kemudian, pengguna laporan keuangan yaitu terbagi menjadi 2. Pengguna laporan keuangan pihak internal dan pengguna laporan keuangan pihak eksternal. Di mana pengguna laporan keuangan pihak internal yaitu ada pemilik, manajemen perusahaan, dan karyawan. Sedangkan pengguna laporan keuangan pihak eksternal yaitu ada investor, analisis investasi, pemberi pinjaman atau kreditur, lembaga pemerintah, pelanggan kompetitor, pemasok, otoritas pajak, dan pemerintah. Kemudian, tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengusaha, kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Ketiga, asumsi yang mendasari, yaitu dasar akrual, yaitu di mana perusahaan harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali arus kas. Kemudian, kelangsungan usaha, yaitu laporan keuangan dibuat oleh suatu unit ekonomi, diasumsikan dibuat oleh suatu unit ekonomi, diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Kemudian, relevan adalah mempunyai kaitan dan hubungan erat dengan pokok masalah yang sedang dihadapi. Dari sini dapat dipahami adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan, di mana informasi dapat dimengerti oleh pengguna yang memiliki pengetahuan yang wajar tentang kegiatan bisnis dan ekonomi, yang bersedia mempelajari informasi dengan tekun. Kemudian, keandalan atau reliability. Keandalan atau reliability adalah probabilitas suatu komponen atau sistem untuk melakukan fungsi yang ditentukan dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi yang dirancang untuk beroperasi. Dapat dibandingkan. Maksud dari dapat dibandingkan di sini yaitu perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan, serta mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan secara relatif atau membandingkan laporan keuangan dengan periode yang lampau. Kemudian, komposisi karakteristik kualitatif. Relevan terbagi menjadi 3, yaitu materialistis, nilai prediksi, nilai konfirmasi. Dapat dibandingkan terbagi menjadi 1 bagian, yaitu satu konstruksi dan pengungkapan keadaan ke dalam terbagi menjadi 5 bagian. 1. Penyajian wajar. 2. Substansi menggunakan bentuk. 3. Bebas dari bias. 4. Pertimbangan sehat. Dan 5. Perlengkapan. Oke, selanjutnya kendala informasi relevan dan andal.
Kemudian keseimbangan biaya dan manfaat, yaitu di mana manfaat yang dihasilkan dari informasi yang harusnya melebihi dari biaya penyusunannya. Kemudian keseimbangan antar karakteristik kualitatif, yaitu suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh pelaporan keuangan pemerintah. Selanjutnya, tepat waktu, yaitu seberapa cepat informasi yang tersedia bagi pengguna informasi akuntansi. Menyajikan informasi akuntansi tidak tepat waktu menjadikan informasi yang kurang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Kemudian, keseimbangan biaya dan manfaat, yaitu di mana manfaat yang dihasilkan dari informasi yang seharusnya yang melebihi dari biaya penyusunannya. Dan yang terakhir, keseimbangan antar karakteristik kualitatif, yaitu suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh pelaporan keuangan pemerintah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat.